Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kami dari kelompok 8 akan membahas sebuah topik mengenai pengaplikasian teori belajar Ausubel, belajar bermakna dengan menjadikan Pancasila sebagai modal sosial bangsa di tengah tanah era revolusi industri 4.0. Namun, sebelum masuk ke topik pembahasan, izinkanlah kami mengenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama, Liza Desti Fitriani dengan NIM 2007340 dari Prodi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial kelas 2A. Yang kedua, Gita Tania Oktaviani dengan NIM 2007745 dari Prodi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial kelas 2A. Dan yang terakhir ada Putri Setiani dengan NIM 2010002 dari Prodi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial kelas 2A. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan mengenai pengaplikasian teori belajar Ausubel, yaitu belajar bermakna dan menjadikan Pancasila sebagai modal sosial bangsa di tengah tantangan era revolusi industri 4.0. Teori Ausubel ini merupakan salah satu teori kognitif yang dicetuskan oleh tokoh psikologi kognitif bernama David P. Ausubel. Inti dari teori ini adalah belajar bermakna. Belajar bermakna berfungsi agar setiap informasi atau pelajaran yang kita dapatkan tidak hanya sebatas hafalan saja, tetapi dapat kita realisasikan pula dalam kehidupan sehari-hari. Belajar bermakna ini tentunya juga dapat diaplikasikan dalam pembelajaran pendidikan Pancasila dan menjadikan Pancasila sebagai modal sosial bangsa di tengah tantangan era revolusi industri 4.0. Dalam pengaplikasian belajar bermakna ini, kita harus senantiasa dapat menghubungkan apa saja yang kita dapatkan dalam pembelajaran pendidikan Pancasila dengan pengetahuan yang kita miliki yang kemudian dapat dijadikan sebagai solusi untuk permasalahan yang sedang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari seperti halnya pada era revolusi industri 4.0 ini. Pancasila yang terdapat pada salah satu dari 4 pilar kehidupan berbangsa dan bernegara merupakan perwujudan modal sosial atau social capital yang alasannya karena salah satu wujud modal sosial yaitu trust atau kepercayaan yang membangun jati diri bangsa Indonesia kepada sebuah kondisi di mana mereka mempunyai satu rasa dan senasib pada masa penjajahan hingga saat ini. Hal tersebut tertuang dalam Pancasila sebagai dasar negara dan sebagai sumber dari segala sumber hukum. Tanpa adanya Pancasila sebagai modal sosial, maka perwujudan menjadi sebuah bangsa yang bebas dan besar saat kecil pemikirannya akan. Pancasila harus diamalkan pada pembangunan nasional dalam bidang politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan keamanan, dan teknologi informasi, sehingga Pancasila tetap memiliki eksistensi di setiap perkembangan zaman. Seperti yang saat ini terjadi, isu globalisasi merupakan suatu tantangan baru bagi eksistensi nilai-nilai Pancasila. Globalisasi membawa berbagai tantangan baru di Indonesia, salah satunya adalah persaingan kemampuan sumber daya manusia (SDM), baik secara hard skill maupun soft skill yang menjadi global. Globalisasi juga membawa dampak terhadap perkembangan teknologi terlihat dari munculnya revolusi industri 4.0. Revolusi industri 4.0 merupakan industri yang menggabungkan teknologi otomatisasi dengan teknologi cyber. Ini merupakan tren otomatisasi dan pertukaran data dalam teknologi manufaktur. Ini termasuk sistem cyber fisik, Internet of Things, komputasi awan, dan komputasi kognitif. Menurut Agustini, revolusi industri 4.0 juga disebut sebagai revolusi industri yang akan mengubah pola dan relasi antara manusia dengan mesin. Pada saat sekarang ini, revolusi 4.0 ditandai dengan adanya konektivitas manusia, data, dan mesin dalam bentuk virtual atau yang lebih dikenal dengan cyber physical. Revolusi Industri 4.0 merupakan persoalan yang akan menjadi tantangan besar bagi negara Indonesia agar dapat bersaing dengan negara-negara luar, sehingga negara Indonesia menjadi negara yang kuat yang berasaskan kepada ideologi Pancasila. Dalam menghadapi tantangan revolusi 4.0, bangsa Indonesia harus menanamkan nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan dan kerakyatan, serta berasaskan kepada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Ideologi Pancasila sebagai pedoman hidup, landasan negara dan jati diri bangsa memiliki tantangan yang beragam dari masa ke masa, sehingga eksistensi Pancasila sebagai ideologi harus terus dipertahankan. Khususnya dalam revolusi industri 4.0, tantangan dan penguatan ideologi Pancasila dalam menghadapi era revolusi industri 4.0 adalah 1. Membumi Pancasila, 2. Meningkatkan sumber daya manusia yang unggul berdasarkan nilai-nilai Pancasila, dan 3. Menjadi eksistensi Pancasila sebagai ideologi negara. Tantangan yang dihadapi dalam proses penanaman nilai-nilai Pancasila pada era revolusi industri 4.0 salah satunya terletak pada generasi milenial yang sudah tidak dapat terlepas dari kemajuan teknologi. Mereka dengan mudah mendapatkan informasi-informasi dari luar melalui internet, yang terkadang informasi tersebut tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Namun, hal tersebut juga dapat diatasi dengan cara memanfaatkan perkembangan informasi serta ilmu pengetahuan teknologi atau IPTEK menjadi media dalam penanaman dan penguatan Pancasila di era revolusi industri 4.0.